kalau kalian pengen buat konsumsi orang, gunakanlah yang semestinya. Seperti halnya full pakan pelet. Gitu. Tapi kalau cuman gara-gara kalian kebentrok sama modal atau budget, ya sekali lagi saya tidak menganjurkan ya. Intinya boleh pakai pakan alternatif ya. Itu aja, tidak boleh ada pro kontra. Kalian budidaya lele yang menentukan, kalian budidaya nila yang menentukan, tapi yang pasti saya mengajak untuk bagaimana kita berbudidaya yang baik ya. Cara budidaya yang baik. Itu yang penting di Petani Makmah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Makmah. Saya masih di tempatnya Pak Agus di Kaisal Farm. Dan ternyata kita baru tahu nih, saya baru tahu pas udah kemarin kita wawancara untuk masalah budidaya lele. Ternyata Pak Agus juga ternakin nila, gurame, dan yang lain-lain deh pokoknya. Ternyata ini Pak Agus luar biasa kesibukannya nih Sobat. Ini bisa patut dicontoh nih untuk skala rumahan, tapi juga katanya ikan nila ataupun ikan gurame ini menguntungkan juga, profit juga dengan skala rumahan loh. Wah gila ini mah. Ini mesti kita korek lagi ya. Jadi video kali ini kita akan bahas ya untuk ternak ikan nila dan ternak gurame ya. Bagaimana ceritanya Pak Agus ya. Nih kita bisa lihat kolamnya tuh keren kan. Tuh. Nah ini kolamnya nih Sobat ya. Oke, kita akan tunggu videonya setelah yang satu ini. Petani, petani, petani rakyat. Petani Makmah. Petani, petani, petani rakyat. Petani Makmah. Ayo Indonesia, maju petaninya. Jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani. Oke Sobat Makmah, ini saya berada di samping rumahnya Pak Agus kemarin. Dan di saat yang sama ini saya ternyata baru tahu Pak Agus juga budidaya ikan nila dan gurame. Nah ini kolam-kolamnya nih Sobat. Nah ini nila yang lebih diutamakan ini. Baru itu kayaknya itu gurame itu Sobat. Nah kita tanya-tanya Pak Agus deh. Udah bagus kan? Sulap saya. Jadi gini Sobat, nih kita tanya-tanya kemarin kan saya udah nanya budidaya lele nih Pak. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Apa nih pada saat lele jalan, nila juga jalan, atau nila duluan atau gurame duluan, apa yang jalan? Sebetulnya bareng. Bareng semua? Bareng. Karena memang saya tuh hobi ya, hobi ikan. Jadi akhirnya saya juga ternak pembesaran ikan gurame dan nila juga. Nila juga. Iya, cuman dia yang saya jualnya atau kita untuk pasarkan hanya bibitnya aja, gurame dan nilanya. Iya. Bibitnya aja nih seperti ini. Iya, nih. seperti ini. Oke. Ini yang udah 2 bulan ini nila. Ukurannya 2 bulan 2 nih. bulan. 2 bulan tuh sekitar begini ya. 12 jari 12 jari ya. Iya. Oke. 12 cm. 12 cm. Iya. Dan ini dijual berapa nih Pak? Ini kalau yang ini Rp1.000. Rp1.000. Ini nila merah ya Pak ya? Nila Bangkok. Nila Bangkok? Iya. Oke. Bedanya nila merah, nila Bangkok, nila hitam tuh apa sih Pak? Sebetulnya kalau nila tuh sebetulnya ada juga yang hitam. Itu lebih besar ikannya. Jenisnya juga ada Bangkok, ada Mujair. Nah Mujair itu ya orang taunya yang hitam. Iya itu dia. Maksud saya gini loh. Ada yang bilang nila itu sebenarnya Mujair. Betul, betulnya Mujair juga. Cuman kalau kita konsultasi jadi gini, kalau Mujair itu kayak asli sini gitu taunya. Patutnya enggak, sekarang itu yang asli sini sebetulnya yang kecil-kecil, namanya Mujair batu. Nah itu kecil-kecil dia. Terus kenapa berubah nama jadi nila? Apa karena persilangan atau gimana? Sebetulnya ini kan memang dari luar kalau nila merah gini Bangkok. Nah sedangkan Mujair batu itu kan asli lokal kita. Karena dia kecil, jadi orang lebih banyak pembibitannya ke Bangkok. Bangkok, iya. Nila itu ya. Nila, iya. Nah ini waktu awal berarti Bapak punya indukan nih? Ada indukan yang di depan. Oh yang di depan? Depan ya indukannya. Jadi gini, indukannya itu di sana. Nanti 2 bulan sekali dia keluar anaknya dari mulutnya tuh. Oke Sobat, nih dulu saya cut dulu Pak. Jadi untuk ternak nila sebenarnya lebih mudah daripada ternak lele, benar nggak? Lebih mudah. Caranya gimana itu Pak? Boleh diinfoin Pak? Nah contoh aja ini. Ini sebetulnya udah bisa jadi bibit ini. Ini udah jadi bibit. Ini kalau bibit tuh batas ukuran ininya berapa bulan gitu? Ini udah 6 bulan udah bisa buat bibit. 6 bulan udah buat bibit. Kurang lebih segitu ya Sobat ya? Segini, ya.
Terus caranya kita untuk pemijahan gimana Pak? Atau memang didiemin aja gitu? Kalau saya didiemin aja. Didiemin aja? Ya, kita campur aja yang jantan dan betinanya, kita caro, nanti setelah 2 bulan kita lihat. Dia akan mengeluarkan larvanya, ya kan? Dia keluar tuh. Dari mulut anak itu? dari mulutnya. Nah, kita serokin, kita pindahin ke kolam-kolam kecil ini. Nah, tahu keluarnya itu gimana Pak? Tahu keluarnya nih misalkan, nih kan kita kan nggak pemula nih misalkan. Itu gimana caranya? Kita ini aja, kita lihat dari 2 bulan itu. Misalnya di hari tanggal 10-an biasanya. Itu 10-an atau tinggal 15 dia akan keluar. Oh gitu? Iya. Nah, kita serokin sebelum nanti ikan yang lain memakannya gitu. Jadi pada saat ditaruh, ditunggunya berapa lama tuh? Nunggu dia kawin dulu istilahnya? Iya 2 bulan. 2 bulan paling enggak? 2 bulan. Setelah itu kita serokin, kita pindahin ke kolam-kolam ini kolam yang Rp1.000, udah agak besar sono, lebih mahal lagi, ke sono lagi. Oke, gitu. jadi saya bisa bilang misalkan udah masuk dikawinin atau dipijahin, digabungin jadi satu, berarti paling tidak selama 2 bulan atau setelahnya itu harus diperhatikan terus tiap hari. Iya. Gitu. Intinya dia udah ada tuh Pak nanti di air-air itu udah ada. Dia nanti keluar. Dari berapa induk dia akan keluar. Jadi sebetulnya gini, kalau menurut caranya ikan nila itu hanya 300 ekor kan dari mulutnya itu. Jadi kalau ada 4-5 ekor induk keluar, itu berarti kali 300 aja kali 5 ada 1.500. Enak dong Pak. Iya. Kalau ternak ikan nila ini itu kalau pernah ternak kita nggak perlu beli lagi, belinya cuma sekali. Oke. Awal setelah itu dia akan terus produksi. Nah, teman kita keuletan kita aja. Nah, tentu juga kan pasti kita berpikir untuk nila, dan tadi saya lihat ada gurame ya, ada ya. itu. Nanti kita bahas gurame Pak. Ya. Untuk sekarang nila dulu deh kita bahas. Nah, berarti kalau untuk nila juga pasti ada treatment air juga dong. Treatmentnya sama. Sama dengan kayak yang kemarin tadi. budidaya lele. Iya, treatmentnya sama. Oke. Karena kan sifat airnya sama. Iya. Supaya tidak bau, tidak terkena virus, penyakit, itu jadinya sama dengan itu. Nih sobat, jadi yang kemarin kita udah infokan Pak Agus menggunakan salah satu produk ya, itu diaplikasikan juga ke nila. Nah, ini semuanya nih Pak Agus pelihara demi untuk cari kesibukan, tapi juga katanya ada profit juga nih Pak. Ada profit, justru profitnya lebih besar ini. Oh gitu? Iya. Nah, ini kita koreksi sedikit sobat nih. Jadi gimana nih, kan udah jadi anakan nih. Iya. Jadi anakan, dan untuk sampai sebesar kita bisa jual bibit seperti ini berapa lama? Ini cuma 2 bulan udah besar kali kan. 2 bulan segini? Inilah, iya udah besar ini. Ini kita jual Rp1.000 satu. Rp1.000 satu ekor. Satu ekor. Dan ini sobat bisa lihat ya, ini berapa banyak tuh, lihat tuh. Tadi kata Pak Agus katanya satu ikan nila indukan itu bisa menghasilkan 300 ekor. Kalau misalkan 5 berarti 1.500 ekor. 1.500 kali 1.000. Ya lumayan ya sobat. Lumayan, Jadi namanya rumahan. Rumahan loh. Hobi. Tapi menghasilkan. Nah. Tapi tetap cara-caranya kita harus ikuti. Tuh, jadi treatment air yang paling penting lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini agak besaran lagi. Oh, disortir, berarti disortir yang lebih besar. Nah, lebih besar lagi. Jadi nanti dari sana saya jual 1.000, ini bisa saya jual 2.000-an karena lebih besar. Iya. Ini udah 3 bulan gitu. Oh, ini 3 bulan? Iya. Nah, misalkan namanya jual bibit atau jual, kalau konsumsi mungkin oke lah. Iya. Kebetulan Pak Agus sendiri tahu ya untuk trik untuk menjual konsumsi lele. Betul. Nah, kalau misalkan nila, misalkan wah masih banyak nih, belum ada kejual banyak nih gitu misalkan. Dia sampai gede akhirnya. Berarti bisa juga dong bisa lele konsumsi. Dijual konsumsi. Iya. Ada. Tetangga pada beli juga. Ada nggak malah nanya, ada yang besar nggak Pak Agus? Nah, akhirnya kita jual dengan per kilonya. Jadi sebenarnya nggak pernah rugi ya Pak? Nggak pernah rugi. Satu konsumsi sendiri ya, badan sehat, ya kan, proteinnya bagus, anak-anak sehat. Nah. Ini luar biasa nih Pak Agus nih, benar-benar banyak loh kolamnya nih, 1, 2, ini buat yang kecil tadi bibit, ini yang udah disortir. Ini buat saya jual indukannya. Indukan. Ada yang kalau indukan saya jual satunya 5.000 sampai 7.500. Indukan tuh dari yang tadi yang kecil udah gede banget. Iya, kesini, sudah 4 jari sampai 5 jari. Itu konsumsi udah bisa. Untuk konsumsi udah bisa. Konsumsi tapi bisa, saya jualnya induk. Bisa. Oh gitu. Oke, siap. Jadi satu lagi gurame. Nah, ini gurame yang baru mijah dari telur ke larva. Oke, dari telur ke larva dan itu prosesnya berapa lama pemijahan? Jadi gini, kita jujur kalau ini kita beli telur bibitnya berupa telur. Oh, jadi beli telurnya. Kita beli ke daerah Bogor.
Berupa telur, satu butirnya itu Rp80. 80 perak ya. 80 perak. Dari 80.000, misalnya saya beli 2.000, berarti kan cuma 160.000. 160.000. Kita taruh di kolam kecil atau di bak yang kecil, kita tunggu sampai 7 hari. Oke. Nah, dari 7 hari itu dia keluar sendiri larvanya tuh. Dia keluar, larvanya keluar ya. Baru kita pindahin ke kolam ini setelah 7 hari. Kalau prosesnya berarti hampir sama kayak lele ya. Artinya maksudnya dari telur itu pasti akan menetas. Menetas sendiri, betul. Bukan Beda dengan ikan mas. Iya, kalau ikan mas kan harus campur dengan sperma laki jantannya gitu kan. Kalau ini enggak, dia akan langsung mijah sendiri. Baru pindah kemari, kita besarkan sampai siap jual ke konsumen dengan harga bukan harga, tapi setelah 2 bulan sampai 2,5 bulan itu 2 jari. 2 jari ya. Iya. Itu dia kita bisa jual antara 2.500 sampai 3.000. Itu 2 bulan. 2 bulan juga. 2 bulan. Dan kalau untuk budidaya gurame lebih lama ya. Lebih lama. Makanya dia kan juga beda kalau gurame dengan nila. Nila cukup 6 bulan sampai 6 bulan aja udah bisa konsumsi. Tapi kalau ini minimal 10 bulan kalau gurame baru bisa konsumsi. Sobat, luar biasa. Jadi alhamdulillah lah, selain pembesaran lele, saya jual bibit gurame dan nila. Nah, guramenya jenis apa nih Pak kalau ini sih kalau menurut yang jual telurnya ini soang. Soang. Yang katanya lebih bagus. Bagus katanya soang, betul. Dan caranya juga sama. Ini di treatment duluan. Sama, semua sama. Jadi treatment air, masukin telurnya tadi yang dibeli. Iya. Oke, habis itu ditutup apa gimana? Ini kan tutup untuk pencegah hujan aja. Oke. Dan fungsinya ini nih daun pisang ya? Dia untuk ngumpet di situ karena dia kan sifatnya itu kalau ikan gurame itu pemalu. Dia kalau ada orang langsung lari. Makanya dia untuk ngumpet di dalam sana. Beda dengan nila. Nila kita ngasih makannya enak, dia berebut banyak. Tapi kalau dia enggak. Kalau gurame itu dia akan ngumpet-ngumpet, pemalu sifatnya gurame. Nah ini untuk udaranya semua pakai aerator juga. Ada aerator yang itu pompa air yang kecil aja untuk sirkulasi airnya. Kalau ini cukup aerator aja. Oke. Nah yang paling susah itu adalah treatmentnya budidaya lele karena memang dia perlu perawatannya lebih lah. Perawatannya ekstra dan itu kalian harus fokus. Nah terserah kalian mau istilahnya budidaya nila, gurame, lele atau apapun yang lainnya, selama itu kalian bisa menghasilkan profit ya boleh silakan. Walaupun untuk hobi juga nggak ada masalah ya. Namanya kita yang sudah pensiun, terutama yang mungkin kaum yang udah pensiun kerja, boleh lakukan seperti ini bisa nyegarkan mata ya Pak. Betul. Enak itu. Jadi tidak diem aja. Jadi bergerak, badan sehat. Betul. Nah kita lihat bagaimana sebenarnya pemijahan ikan nila di depan yuk. Kita lihat ya sobat yuk. Nih sama Pak Agus. Ayo. Ini 1 meter nih Pak. 1 meter 20 kali 3 meteran. 3 meteran. Kenapa harus di depan sini Pak? Ya lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Jadi kalau pas induknya mengeluarkan larva anaknya, itu kelihatan, kita tahu. Awalnya kan kita nggak bisa tahu kapan dia mengeluarkan larva anaknya. Tapi setelah kita teliti, kita liatin sirkulasi tiap hari, akhirnya kita tahu ternyata 2 bulan sekali dia mengeluarkan larva anaknya. 2 bulan sekali, karena Pak Agus sudah sering riset dan sering lihat gitu. Setiap 2 bulan sekali ternyata menghasilkan. Nah itu ada perbandingan nggak kalau untuk indukan laki berapa, betina berapa? Sebetulnya harusnya ya seperti itu. Tapi kalau saya sistemnya tradisional, jadi untuk rumahan ya. Adanya berapa saya terjunkan aja di sini. Tapi ternyata ya hasilnya lumayan. Lumayan banyak juga sobat tadi di dalam. Dan ini pakannya apa Pak? Kalau pelet juga sama. Sama full pelet semua tuh yang di dalam. Saya nggak ada tambahan apa-apa. Pelet saja. Tuh buat yang kalian mau pesen nila konsumsi, lele konsumsi, langsung ke Keisa Farm di wilayah Sawangan Perigi. Ya. Ini full pelet jelas, pakai probiotik dan ini organik ya. Saya bisa bilang lele organik dan ikan nila, ikan gurame organik kalau memang nanti gurame jadi Pak ya. Iya. Nah, gimana coba? Ini petani yang kita udah istilahnya melalui era zaman yang udah berubah. Jadi tidak perlu pakai pakan-pakan alternatif gitu ya Pak ya. Betul. Artinya ya kalau kalian pengen buat konsumsi orang, gunakanlah yang semestinya. Seperti halnya full pakan pelet. Gitu. Tapi kalau cuman gara-gara
kalian kebentrok sama modal atau budget, ya sekali lagi saya tidak menganjurkan ya. Intinya boleh pakai pakan alternatif ya. Itu aja, tidak boleh ada pro kontra. Kalian budidaya lele yang menentukan, kalian budidaya nila yang menentukan, tapi yang pasti saya mengajak untuk bagaimana kita berbudidaya yang baik ya. Cara budidaya yang baik. Itu yang penting di Petani Magma. Dan saya sama Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus waktunya. Ya, sama-sama. Saya udah diperkenalkan 2 kali ya ngambil konten. Terima kasih waktunya buat Sobat Magma semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pak Agus juga di Keisa Farm. Jangan lupa kalau mau ini kunjungin aja langsung ke sini kalau nggak percaya ya. Salam hangat dari Petani Magma dan seluruh petani Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ayo mandiri bersama Petani Magma.